Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintaikan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mencintai wanita-wanita yang menjaga dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur. Saya seringkali mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya, kita harus punya waktu untuk mentadaburi surah An-Nur. Surat An-Nur itu minimal seumur hidup sekali. Kita harus tahu. Kita minimal mempelajari surat Al-Ahzab. Kita minimal mempelajari surat An-Nisa. Karena itu banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang wanita muslimah. Kita harus punya waktu untuk belajar tadabbur surah An-Nur, Al-Ahzab dan An-Nisa. Dan di dalam surat An-Nur Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kata Allah, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, artinya kepada kita nih semuanya, wanita-wanita yang beriman itu kedudukannya lebih tinggi daripada wanita-wanita muslimah. Karena tidak semua wanita muslimah itu mukminah, tapi wanita mukminah sudah pasti muslimah. Tidak semua wanita muslimah dia melakukan salat 5 waktu, tapi wanita mukminah adalah wanita-wanita yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka dari itu, di dalam surat An-Nur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada wanita-wanita mukminah. Wanita-wanita mukminah yang seperti apa? Yang dia menjalankan kewajibannya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wahai wanita-wanita mukminah, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Subhanallah. Ini perintah dari siapa, teman-teman? Allah. Baik ketika kita hidup di dunia nyata, teman-teman, maupun ketika kita hidup di dunia maya, di sosial media. Ingat, mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebaikan wanita muslimah adalah ketika ia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memandang kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Maka mintalah petunjuk ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang, teman-teman, kita sebagai wanita muslimah, alhamdulillah sholat sudah, puasa sudah, berzikir sudah, baca Al-Quran sudah, taat kepada suami sudah, tapi ternyata ujiannya ada di pandangan. Subhanallah. Belum bisa menundukkan pandangan ketika melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Belum bisa menundukkan pandangan ketika melihat tontonan-tontonan yang ada di sosial media. Padahal perintahnya Allah adalah untuk menundukkan pandangan. Kenapa menundukkan pandangan ini adalah sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, karena kemaksiatan itu bermula dari pandangan. Subhanallah. Kemaksiatan itu bermula dari apa, teman-teman? Pandangan. Seorang istri yang awalnya mengatakan suamiku adalah laki-laki yang paling baik di dunia ini,
Suamiku adalah laki-laki yang paling handsome di dunia ini. Suamiku adalah laki-laki yang paling ya. Tapi ternyata setelah dia melihat, ya subhanallah, suami orang lain dalam keadaan dia tidak menundukkan pandangannya, maka ketika pulang ke rumah dia bilang apa? Suamiku laki-laki yang biasa-biasa saja. Ya, suamiku bukan laki-laki yang handsome gitu ya. Suamiku laki-laki yang tidak lain adalah seseorang yang mungkin di matanya itu tidak lebih baik daripada laki-laki yang selama ini dia curhat ya, atau selama ini dia mendapatkan perhatian dari laki-laki tersebut. Subhanallah. Maka perhatikan pandangan kita. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, kata beliau di dalam kitab Ad-Da'i wad Dawa, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Al-qaswatul qalb. Qaswatul qalb itu kerasnya hati. Ketika kita ini sholat berat, baca Quran berat, baca buku berat, dinasehatin mental, datang ke majlis ilmu berat, kata Imam Ibnul Qayyim, ini tandanya hatinya sudah mulai mengeras. Dan mengerasnya hati itu diawali dengan mengumbar pandangan. Subhanallah. Jadi penyebab seseorang dikeraskan hatinya oleh Allah adalah ketika pandangannya tidak bisa dijaga. Berarti ketika kita ingin dilembutkan hatinya oleh Allah, maka kata Imam Ibnul Qayyim, syaratnya adalah menyedikitkan dalam memandang. Karena ada beberapa poin yang disebutkan oleh beliau. Di antara yang bisa mengeraskan hati manusia, ketika seseorang itu banyak memandang, banyak makan, banyak bergaul. Hati-hati teman-teman. Banyak bergaul di zaman sekarang itu menyebabkan fitnah. Banyak bergaul di zaman sekarang itu sebagian muslimah akhirnya terperosok ke dalam jurang maksiat. Maka dari itu di zaman ini kita perlu memiliki sebuah prinsip dalam kehidupan kita. Menjadi seseorang yang menahan diri dari bergaul itu adalah sesuatu yang mulia di zaman sekarang. Ya. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita banyak bergaul dengan manusia artinya sedikit waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla sangat mencintai wanita-wanita mukminah yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ini, wa yahfadna furujahunna. Perintah bagi kita orang-orang beriman adalah untuk menjaga furuj. Furuj itu artinya adalah kemaluan-kemaluan kita. Zaman dulu kala ya teman-teman, zaman dulu kala. Kalau ada di sebuah kampung wanita yang menjual dirinya, maka pasti satu kampung itu heboh atau enggak? Zaman dulu. Satu kampung heboh ya. Bahkan wanita ini mungkin mendapatkan julukan apa biasanya? PSK gitu misalnya ya. Masih inget enggak? Iya kan? Zaman sekarang ada wanita-wanita yang mohon maaf ya tanda kutip menjual dirinya, maksudnya berselingkuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah akan seheboh seperti zaman dulu kala? Tidak. Bahkan zaman sekarang perzinahan itu dilakukan bukan di rumahnya, tapi apa ya teman-teman? Check in di hotel. Ya. Yang lebih membuat saya teriris-iris hatinya ketika ada seorang wanita muslimah, ketika kami sedang safari dakwah, datang seorang wanita muslimah curhat ke saya. Ustazah, saya sudah tidak lagi semangat hidup. Saya rasanya ingin mengakhiri hidup saya. Kenapa? Ya. Karena qadarullah suami saya berselingkuh dengan karyawatinya. Ya. Saya tahu di HP-nya dia belum lama ini check in hotel dengan karyawatinya, dengan sekretarisnya. Subhanallah. Bahkan kata beliau, subhanallah, Allah Azza wa Jalla beritahukan istrinya ini, ya. Jadi ketika suaminya mau check in hotel dengan karyawatinya, ya, ketemu saudaranya, saudara istrinya. Dan di video, ya, ada buktinya jelas. Subhanallah. Nas'alullah as-salamah. Dan beliau tuh yang membuat beliau down itu karena si karyawati ini kalau di depan beliau itu baiknya luar biasa. Beliau tidak menganggap kok sampai sekejam itu gitu loh.
Tidak ada bayangan suaminya berselingkuh dengan orang terdekatnya. Subhanallah. Dan itulah realita di dunia ini. Maka dari itu teman-teman, kita tidak bisa mengendalikan kehidupan orang lain, ya enggak? Yang bisa kita lakukan adalah kita menahan diri kita. Menahan diri kita agar tidak waliyadzubillah menjual kehormatan kita kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Tahan diri kita, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Wallahi, menjadi wanita yang terhormat, wanita yang mulia, wanita yang berusaha menjaga dirinya itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa dunia ini hanya sebentar. Kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya kepada kita semuanya, apa yang kau lakukan di dunia? Akankah kita menjawab, ya Allah, aku menjual harga diriku kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Aku menggoda laki-laki yang sudah memiliki istri. Akankah kita berkata demikian kepada Allah? Maka takutlah kepada Allah. Tidak ada yang bisa menahan diri seorang wanita dalam melakukan keburukan kecuali dia ingat bahwa dia punya Rabb Allah Azza wa Jalla yang akan bertanya kepadanya setelah ia meninggal dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita, menjaga rumah tangga kaum muslimin, dan semoga Allah berikan hidayah kepada wanita-wanita muslimah untuk bisa menjaga dirinya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencintai wanita-wanita yang mensucikan diri. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Artinya wanita-wanita yang dia menjaga dirinya sebagaimana Khadijah binti Khuwailid sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, sebelum beliau masuk Islam, beliau mendapatkan julukan dari kaumnya seorang wanita yang tahirah. Apa itu tahirah? Wanita yang suci. Kenapa? Karena ibunda Khadijah ketika beliau berpisah dengan suaminya, ketika beliau menjanda, beliau berusaha untuk tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau berusaha menjaga dirinya agar tidak sampai masuk ke dalam jurang perzinahan. Ibunda Khadijah menjadi wanita yang mulia, bersabar atas apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah ganti kesabaran Ibunda Khadijah dengan didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibunda Khadijah. Subhanallah, lihat kesabaran berbuah manis. Ibunda Khadijah seorang wanita yang mulia yang mendapatkan salam dari Rabbnya. Beliau adalah seorang wanita yang tahirah, wanita yang berusaha menyucikan dirinya, maksudnya tidak sembarangan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Kemudian di antara real contoh kita teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita lakukan, ya di antaranya seumpama misalnya ya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita merasakan suami kita itu kurang dalam memperhatikan kita? Bolehkah kita akhirnya karena kita merasa suami kita tidak memberikan perhatian yang full kepada kita, kemudian kita mencoba untuk curhat kepada lawan jenis? Kita DM laki-laki yang ada di sosial media kita DM teman-teman IG kita DM teman-teman SD atau SMP atau SMA kita. Apakah itu diperbolehkan di dalam Islam? Wallahi itu tidak diperbolehkan. Seorang wanita yang mulia, dia akan mencoba menjaga hatinya untuk tidak DM laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang wanita yang mulia, dia bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada pasangan hidupnya. Jangan kita mengira kita adalah wanita yang paling menderita karena kita diberikan oleh Allah pasangan hidup yang tidak full memberikan perhatian kepada kita. Setiap pasangan kita punya karakter yang berbeda-beda. Maka daripada kita menghujat pasangan kita, daripada kita mencari aib pasangan kita, maka alangkah baiknya kita tuliskan dalam secari kertas kelebihan yang Allah berikan kepada pasangan kita. Ya. Kenapa banyak wanita zaman sekarang teman-teman yang tidak bersyukur kepada pasangannya? Karena yang dilihatnya hanyalah kekurangannya. Karena yang dilihatnya hanyalah aib-aibnya. Karena yang dilihatnya hanyalah kesalahan-kesalahannya. Apalagi wanita ini subhanallah bergaul dengan teman yang salah. Banyak wanita-wanita zaman sekarang yang akhirnya tidak bersyukur kepada suaminya karena membandingkan suami dirinya dengan suami temannya. Maka dari itu subhanallah teman-teman, Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat
Apa kata Rasulullah SAW? Keruntuhan Bani Israel. Bani Israel itu dulunya kuat, kemudian Allah runtuhkan. Sebabnya apa? Karena orang-orang Bani Israel mengizinkan para istri-istrinya, para wanita-wanitanya untuk keluar rumah dan bergaul sesama wanita. Subhanallah. Maka dari itu ketika suami kita nih teman-teman mengatakan kepada diri kita, bebekku, cintaku, istriku, gitu ya misalnya ya, aku hanya ingin engkau setelah kajian ke rumah, gitu ya. Kita izin kepada suami kita, Cin, aku pengen ketemu teman-temanku, gitu ya. Terus suami kita bilang, bukankah pekan kemarin sudah ketemu, sekarang biarkan kau di rumah bersama keluarga. Kita tidak boleh baper. Alhamdulillah ada suami yang mau menjaga diri kita, ada suami yang mau memberikan perhatian kepada kita. Dan subhanallah, wanita-wanita zaman sekarang teman-teman, itu menjadi salah satu kebutuhan hidupnya adalah banyak tinggal di rumah. Bukan lagi pilihan. Kalau zaman dulu mungkin pilihan, mau di rumah atau mau di luar rumah. Sekarang sudah menjadi kebutuhan hidupnya agar Allah menghidupkan imannya tinggal di rumahnya. Subhanallah. Dan ini menjadi latihan kita, latihan sebelum Dajjal keluar. Kenapa? Karena kalau Dajjal sudah keluar, Allah keluarkan, maka kata Rasulullah, mayoritas yang mengikuti Dajjal itu kaum wanita. Subhanallah. Mayoritas yang mengikuti Dajjal wanita atau laki-laki, ibu-ibu? Wanita. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para laki-laki, kalau Dajjal sudah berjalan di muka bumi dan para wanita-wanita kalian penasaran pengen keluar rumah, tali, kata Rasulullah. Apa? Diikat. Ikatlah tangan wanita-wanita kalian. Subhanallah. Artinya apa? Berarti ada wanita-wanita yang dia maunya keluar rumah terus. Ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan fitnah yang sangat besar ya di akhir zaman ini, teman-teman. Dan kita harus bisa menjaga diri kita, menahan diri kita. Kalaupun tidak ada kepentingan yang sangat-sangat penting, maka rumah itu menjadi tempat yang seharusnya kita banyak tinggal di dalamnya. Ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, boleh keluar rumah, silahkan. Ya. Baik. Kemudian terkadang teman-teman, subhanallah, wanita dimainkan oleh setan dari perasaannya. Ya kan, yang lebih mendominasi itu kan perasaannya. Ya. Dan memang setan ini dalam menggoda anak Bani Adam itu sampai ke aliran darah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrud dam. Setan itu mengganggu anak Bani Adam dalam diri manusia itu seperti atau berada dalam aliran darah. Jadi terkadang memporak-porandakan perasaan wanita ini. Ya. Suaminya yang biasanya membawakan bunga, qadarullah lupa membawakan bunga. Ya, pulang ke rumah 3 kali pulang tuh nggak membawakan bunga, padahal memang benar-benar lupa. Ya, wanita ini tipenya romantis memang. Ya. Nah, suaminya biasanya bawa bunga, bawa hadiah ke rumah. Qadarullah namanya laki-laki, kadang diingatkan 3 kali pulang nggak bawa hadiah, nggak bawa bunga. Kira-kira wanita ini sakit hati apa enggak? Pasti. Kok suamiku udah nggak perhatian, padahal memang lupa. Ya sudah, kalau memang pengen suaminya bawakan bunga, bilang, Beb, Cin, kok yo biasanya bawa bunga, kok nggak bawa bunga? Oh iya, lupa, katanya gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu ingatkan suami kita, terus beliau bilang kayak tidak merasa bersalah, padahal hati kita remuk gitu ya. Akhirnya kita sibuk dengan perasaan kita. Akhirnya kita sibuk dengan pikiran kita. Kita menduga-duga, jangan-jangan suamiku punya selingkuhan ya di tempat lain. Ya, apalagi kalau yang LDM-an gitu ya. Biasanya suaminya kalau ditelepon gampang, kok sekarang ditelepon susah banget. Terus tadi wanita ini apa? Mulai dia main perasaannya. Waduh, kok ya susah lagi di mana ini gitu ya. Masya Allah. Itulah wanita. Ya, maka dari itu teman-teman, jangan sampai ya, ketika suaminya sudah berkurang perhatiannya karena kesibukannya mencari nafkah, akhirnya waliyadzubillah, akhirnya wanita ini, istri ini mencari perhatian laki-laki lain. Ya, itu jangan. Ya, tahan. Ya. Kenapa? Karena sekalinya wanita yang kurang mendapatkan perhatian dari suaminya kemudian ketemu dengan laki-laki yang apa sih, model apa tuh, laki-laki yang model apa begitu? Ada tuh laki-laki yang model-model kalau ada wanita assalamualaikum dijawab waalaikumsalam gitu-gitu. Jadi ada tipe laki-laki itu yang cuek,
kepada perempuan, ada yang subhanallah, dan memang karakternya begitu. Ya, teman-teman pernah punya nggak teman kuliah atau teman SMA yang subhanallah laki-laki tapi dia loyal banget ke wanita. Dia banyak wanita yang terpesona dengannya karena suka kasih perhatian. Ada kan jenis-jenis begitu? Nah, yang lebih berbahaya tuh yang begitu tuh. Yang seorang istri yang dia kurang mendapatkan perhatian dari suaminya, dari pasangan yang halalnya, kemudian ketemu dengan laki-laki tebar pesona ini. Ya, kira-kira jadi nggak ibu-ibu? Jadi. Ya, padahal memang karakternya begitu. Bukan dia kok yang diperhatikan, semua wanita yang curhat kepadanya dia berikan harapan. Subhanallah. Serem-serem ibu-ibu. Banyak sekarang kasus ya subhanallah wanita-wanita yang akhirnya meninggalkan suaminya dikarenakan alasannya sudah mendapatkan laki-laki yang lebih memperhatikannya, gitu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dari itu teman-teman, saya berpesan kalau seandainya suatu hari kelak, ya, semoga baik-baik saja, tapi saya berpesan kepada diri saya dan teman-teman semuanya. Kalau seandainya suatu hari kelak kita diuji oleh Allah, suami kita sibuk dan kurang perhatian kepada kita, maka tahan jari jemari kita untuk tidak menuliskan pesan kepada lawan jenis kita, baik teman-teman kita di masa lalu atau teman-teman kita di sosial media. Kenapa? Takutlah kepada Allah. Dikhawatirkan ketika kita baru saja mengucapkan assalamualaikum kepada lawan jenis, kemudian malaikat maut datang. Ya, dan akhirnya pesan yang teman-teman tulis kepada lawan jenis dibaca juga oleh suaminya. Subhanallah. Ingat, kita itu punya malaikat yang senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Kalau ada godaan-godaan seperti itu dari setan, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah godaan setan, dan memang subhanallah teman-teman, setan ya dari kalangan jin. Mereka diantara tugasnya adalah ingin mencerai-beraikan pasangan suami istri. Ya, kalau ada di antara mereka yang sudah berhasil membubarkan pasangan suami istri, maka setan ini, jin ini akan mendapatkan jabatan tertinggi di kaumnya. Subhanallah. Maka dari itu, yang namanya perceraian, gugat cerai dan lain sebagainya ini adalah jalan terakhir dalam sebuah masalah rumah tangga. Jangan sedikit-sedikit kita sebagai seorang wanita ingin menggugat cerai suami kita, kalau memang masalahnya tidak terlalu berat. Ya, kenapa? Berpikirlah bahwa laki-laki zaman sekarang itu langka. Ya teman-teman, laki-laki zaman sekarang langka. Mayoritas di dunia pada hari ini itu didominasi oleh perempuan. Kok bisa Ustazah tahu? Ya, silakan teman-teman lihat. Ya, saya percaya ini karena pernah dulu membuka Mutiara Hikmah, membuka biro ta'aruf itu, biro jodoh. Ya, datang kurang lebih 120 CV wanita, 20 CV laki-laki. 120 wanita, 20 CV laki-laki. Subhanallah. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 6. Ya, itu kisah nyata benar adanya. Masya Allah. Artinya berarti apa? Wanita sudah menjadi mayoritas di dunia ini dan laki-laki yang menjadi makhluk yang langka. Ya, baik. Dan subhanallah teman-teman, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kamu dekati zina. Allah tidak langsung menyebutkan jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Apa hikmahnya Ustazah? Karena biasanya orang yang sudah mendekati zina lambat laun akhirnya menormalisasikan kemaksiatan. Awalnya chat DM-an, ya kemudian merasa nyambung, merasa nyaman gitu ya. Lambat laun akhirnya ketemuan enggak? Kopi daratan enggak? Meet up enggak? Ya, ketemuan. Setelah ketemuan bersambung lagi teman-teman? Iya. Terakhir kabar kemarin teman-teman dengar enggak? Ada seorang laki-laki membangunkan rumah, saya lupa daerah mana tapi saya baca beritanya. Laki-laki yang dia bekerja kemudian bangunkan rumah untuk istrinya di kampungnya, tapi ternyata istrinya berselingkuh dengan tetangganya. Ya, akhirnya dia panggil bulldozer yang alat berat itu, dirusaklah ya. Tahu ya, dirusaklah rumah itu yang biasa dijadikan tempat maksiat istrinya dengan tetangganya. Subhanallah. Siapa yang memulai masalah? Istrinya.
Ya, dengan siapa? Berzina. Dengan siapa? Dia bermaksiat dengan tetangganya. Dan subhanallah teman-teman, adab bertetangga dalam Islam disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara adab bertetangga adalah seorang laki-laki akan mendapatkan dosa yang lebih, dilipat gandakan dosanya manakala dia berzina dengan istri tetangganya. Itu ada tuh hadisnya. Jadi subhanallah, ini menunjukkan bahwa tetangga itu sebenarnya harus dimuliakan, bukan untuk dijadikan sebagai selingkuhan, bukan ya, tapi dimuliakan ya. Jadi zaman sekarang subhanallah ya, di luar sana insyaallah, di sini insyaallah wanita-wanita yang salihah, insyaallah wanita-wanita yang menjaga diri. Di luar sana banyak wanita-wanita yang tidak tahan dengan apa yang dia hadapi ya, tidak tahan dengan pasangan hidupnya yang halal, akhirnya mencari cinta di balik sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Subhanallah, wal-iyadu billah, nas'alullah as-salama. Baik. Kemudian teman-teman, bagaimana cara wanita menjaga diri di tempat kerja? Nah, ini nih, kadang kan ada seorang wanita yang sebenarnya teman-teman, wanita itu boleh bekerja. Dalam Islam itu wanita boleh bekerja. Tetapi bekerjanya wanita yang paling afdal adalah di dalam rumahnya. Sebagaimana Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, beliau juga pekerja, tapi beliau memanage bisnisnya dari dalam rumahnya. Zainab binti Huzaimah, beliau juga seorang wanita pekerja. Beliau menyamak kulit dan setelah selesai hasil samakannya beliau jual dan beliau sedekahkan uangnya untuk fakir miskin. Boleh, wanita bekerja boleh. Tapi ada rambu-rambu syariat yang harus diperhatikan. Tidak berikhtilat, tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak berdua-duaan ya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ketika ada teman-teman yang sampai hari ini bekerja, ini adalah ujian. Ya, Allah menguji teman-teman yang masih bekerja dalam kondisi berikhtilat, gitu ya, berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan, tidak boleh teman-teman sering-sering ya makan. Sebenarnya bukan sering-sering, tidak boleh ya. Tidak boleh makan berduaan dengan teman kerjanya, laki-laki terutama. Kenapa Ustazah? Karena banyak subhanallah perselingkuhan itu diawali dari makan bareng. Ya subhanallah. Kalau bahasa Jawa niki, wit intresno jalaran suko kulino. Kuliner. Oh yo ganti. Wit intresno jalaran suko kuliner. Baru tahu saya ya. Jadi kalau tiap hari, bayangkan ya, ada wanita pekerja, punya suami, tapi suaminya kerja di tempat lain, laki-laki pekerja, ya, istrinya di rumahnya. Kemudian mereka biasa makan siang berdua, mungkin di tempat makan yang dekat dengan tempat kerjanya. Lama-kelamaan akhirnya jatuh cinta, itu banyak kasus, subhanallah. Maka jaga dirinya, ya. Bawa bekal dari rumah, ya. Kemudian makan di tempat kerjanya, tidak harus bersama-sama dengan teman-temannya yang satu kantor untuk rame-rame pergi ke rumah makan. Ya, dan ini banyak kejadian teman-teman ya. Baik. Kemudian ketika harus berhadapan dengan partner kerjanya ini, maka jangan langsung memandang matanya. Bahkan kita teman-teman, kita sebagai seorang wanita muslimah, kalau seandainya kita harus berbicara dengan lawan jenis kita, maka alihkan pandangan kita tidak langsung menuju mata orang yang diajak bicara manakala itu adalah laki-laki yang bukan mahram. Gimana Ustazah caranya? Ya kita alihkan, kita mau memandang tembok boleh gitu ya. Kanan boleh, kiri boleh, bawah boleh. Asal jangan mata ketemu mata. Ya. Kenapa? Karena ini adalah tipu daya syaitan. Ustazah, tapi insya Allah saya sudah lama ngaji gitu ya. Sudah 10 tahun lebih, insya Allah saya bisa menjaga. Jadi nggak apa-apa saya kalau lihat Pak RT yo kayak gini melotot gitu ya. Ternyata lambat laun akhirnya setan masuk gitu. Loh kok Pak RT kok selama ini saya baru sadar gitu, ternyata Pak RT di kampungku tuh kok ganteng ya. Karena mungkin blasteran gitu ya. Subhanallah. Iya nggak ibu-ibu, pernah nggak sih misalnya setiap hari tuh ketemu sama orang, nggak karena memang kita menghindar dari, maksudnya melihat langsung ya. Tiba-tiba suatu hari lihat langsung gitu, terus loh kok ternyata gitu ya,
kok ternyata kok ganteng. Nah, sudah itu jebakan setan ya. Subhanallah. Maka dari itu teman-teman hati-hati. Kalaupun memang subhanallah diuji bekerja bersama laki-laki yang bukan mahram tadi, maka seperlunya saja. Ada apa ya yang perlu diberikan, berikan, setelah itu pergi. Subhanallah. Dan saya pernah bertemu dengan salah satu wanita muslimah yang masih bekerja di luar, ya maksudnya masih di pekerjaannya tuh masih berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Beliau meminta doa kepada saya, Ustazah, hati saya sudah tidak bisa lagi bertahan di sana. Ya, saya nggak kuat Ustazah. Saya sudah mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi di sana sistemnya bobrok katanya gitu. Ustazah, saya mau resign katanya beliau gitu. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya. Saya bilang, jenengan banyak-banyak minta sama Allah. Ya sudah, tidak ada lagi. Jalan keluar yang berikan siapa? Allah. Dan kita, wahai wanita muslimah yang tidak bekerja bersama laki-laki yang bukan mahram, bersyukurlah kepada Allah. Jangan kemudian kita, orang bekerja itu kan enak, punya duit sendiri, punya cuan sendiri. Kalau mau beli tas tinggal beli tas, kan itu ya tipu daya setan ya. Apalagi teman-teman, bayangan kita loh yang nggak bekerja itu apa? Kalau mau beli skincare, tinggal beli, nggak harus izin suami. Kalau mau apalagi jalan-jalan liburan, healing-healing, tinggal healing-healing. Kalau mau check out dari keranjang, nggak usah bilang suami, tinggal check out gitu ya. Subhanallah, wallahi itu tipu daya setan. Hidup ini sawang sinawang. Kita pengen kerja, wanita yang bekerja pengen resign. Jadi ya sudahlah, dinikmati saja teman-teman. Kalau memang Allah mentakdirkan kita, Masya Allah ya, tidak bekerja untuk hari ini, alhamdulillah Allah cukupkan rezekinya dari suami kita yang mencari nafkah, sudah bersyukur alhamdulillah. Karena ada wanita-wanita yang bekerja pengen resign bingung gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman, ya bagi wanita-wanita yang hari ini masih bekerja dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka jangan banyak bercanda. Ya, coba lihat wanita-wanita yang masih bekerja ya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kadang mereka sudah nggak malu-malu lagi bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Bahkan menepuk-nepuk pundaknya, gitu kan ya? Padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jaga diri, jaga jarak. Ya, tidak perlu kita sampai bercanda berlebihan. Ya. Jadi ini yang akhirnya subhanallah banyak laki-laki terpesona gitu ya. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda apa? Tidak ada fitnah terbesar bagi kaum laki-laki sepeninggalku kecuali wanita. Maka menjadi wanita yang menjaga diri di zaman sekarang adalah sesuatu yang mulia. Masya Allah. Baik. Kemudian kita belajar bagaimana caranya menjaga diri di sosial media. Ya, karena saya yakin para jamaah yang hadir tidak ada satupun yang tidak punya sosial media. Pasti. Minimal kalau untuk generasi senior ada WhatsApp di HP-nya masing-masing. Iya enggak? Kalau yang senior kan enggak tahu TikTok, enggak tahu IG, itu alhamdulillah selamat gitu ya. Tapi kan masih punya WhatsApp. Bahkan non sewu, ya senior kita itu ujiannya ada di grup-grup alumni. Gimana? Ada grup alumni SMA, grup alumni SMP, gitu kan ya? Apa grup alumni apa? SD? Oh, grup alumni SD. TK kayaknya nggak ada ya. Grup alumni di sebuah, misalnya di sebuah tempat kerja, gitu kan ya? Itu ada, masya Allah. Bahkan sekarang kan banyak sekali tuh, masya Allah, grup gitu ya. Dan subhanallah itu ujian sendiri. Ya, maka dari itu di sosial media teman-teman kita perlu, walaupun kita misalnya kita satu grup dengan laki-laki yang bukan mahram gitu ya, maka kita perlu menjaga diri, jangan sering-sering memposting, ya, apalagi memposting foto selfie kita, gitu ya. Wah itu gawat itu. Ya, subhanallah teman-teman, zaman sekarang ada banyak wanita-wanita yang dia butuh validasi, gitu loh. Dia tahu di grupnya ada grup alumni SMP. Ya, dulu waktu zaman dulu kala dia ini menjadi bintang apa, Bu? Bukan bintang kelas ya. Paling cantik itu bintang bunga kelas, bunga sekolah. Bukan bunga desa, di sekolahnya paling bagus, paling cantik. Ya.
Itu godaan terbesar tuh. Godaan terbesarnya apa? Dia foto untuk hari ini dan diupload ke teman-temannya yang dulu SMP bareng. Subhanallah. Bahkan ada kejadian teman-teman ngeri-ngeri. Maka saya sering kali bilang reuni itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya. Saya pernah menemukan jamaah yang akhirnya endingnya itu rebutan. Jadi laki-laki banyak di grup itu. Jamaah curhat ke saya, ya, suaminya itu terfitnah dengan teman perempuan waktu SMA-nya. Dan itu tuh teman perempuannya itu dulu wanita tercantik gitu ya di kelasnya. Jadi kata suaminya dan rekan-rekannya, nggak apa-apa, nggak dapat gadisnya, dapat jandanya. Iya, betul. Subhanallah. Wanita yang tadi paling cantik itu menikah, kemudian bercerai dengan suaminya, dan sekarang jadi jadi rebutan oleh laki-laki teman-teman SMA-nya. Subhanallah, serem. Ya, maka dari itu jangan coba-coba untuk mengupload foto. Ya, karena itu bisa menjadi sasaran empuk bagi laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi ada laki-laki yang mata keranjang, mata keranjang ya. Sudah langsung DM, langsung ngajak sesuatu yang tidak. Ya, jadi tahan diri. Atau boleh nggak ya kita tidak ikut grup-grup alumni? Boleh. Dan itu bukan berarti memutus tali silaturahmi. Ingat ibu-ibu, yang namanya silaturahmi itu adalah hubungan yang berdasarkan tali persaudaraan. Adanya hubungan darah, itu silaturahmi, dan kita nggak boleh memutuskannya. Tapi kalau kita tidak lagi misalnya menjaga jarak dengan grup-grup di mana di situ subhanallah nggak ada faedah yang bisa didapatkan. Yang ada adalah kita dapatkan orang-orang di situ nge-share misalnya video-video yang ada musik-musiknya, yang ada wanita-wanita nyanyi misalnya ya, ataupun mungkin di situ subhanallah ada yang membuka aurat, ya sudah, itu nggak ada kebaikan di dalamnya. Live boleh ya, karena menjaga agama kita. Zaman sekarang itu ya teman-teman, pilihannya dua. Teman-teman terseret arus masuk ke dalam jurang kemaksiatan atau menahan diri, gitu ya. Menahan diri agar tidak masuk ke jurang kemaksiatan. Sudah. Mungkin sebagian orang akan berkata, oh fulana dia sok suci nggak mau bergaul. Oh fulana dia sekarang alirannya udah beda. Oh fulana dia sudah begini-begini. Sudah. Jangan dipikir. Ya, itu hanya sebatas lisan-lisan mereka. Yang paling ditakutkan kalau kita sudah terjatuh ke dalam fitnah, siapa yang akan menyelamatkan kita? Apakah mereka yang selama ini nyinyir kepada kita peduli dengan kehidupan kita? Tentu tidak. Ya, baik. Jadi tidak mengupload foto. Teman-teman ya, ingat di sosial media tahan. Kalaupun teman-teman memang Masya Allah cantik jelita, ya sudah, kecantikannya bukan untuk diumbar. Ya, kecantikannya dinikmati oleh suaminya teman-teman. Kecantikannya cukup dinikmati oleh dirinya dan keluarganya yang masih mahramnya. Ya, baik. Kemudian di sosial media kita harus punya waktu teman-teman. Dalam bergaul dengan sosial media itu sebagai seorang muslimah, bagaimana agar tidak terjerembab dan menjaga dirinya, harus punya waktu. Tidak akhirnya terlalu lama hidup di sosial media daripada di dunia nyata. Semakin banyak yang kita buka, ya, itu memberikan kepada kita kesempatan untuk terjatuh ke dalam fitnah. Ya. Harus punya waktu. Saya membuka sosial media buat apa? Oh, saya buka sosial media mau buat A, B, C, D. Sudah, selesai, tutup. Gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, banyak wanita-wanita hari ini yang berada di dalam rumahnya tapi terfitnah dari sosial media. Subhanallah. Dan sosial media ini teman-teman akan memberikan manfaat apabila kita bisa menggunakannya dengan bijak, dan akan memberikan mudarat bagi siapa yang tidak menggunakannya dengan bijak. Maka mintalah kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita waktu yang barokah. Baik. Terakhir teman-teman, menjaga hati. Terakhir nih, menjaga diri dengan menjaga hati kita. Gimana caranya? Ya, kalau hati kita sudah mulai tidak enak, kalau hati kita sudah merasa kesepian, kalau seandainya kita merasakan hati kita imannya sedang turun, ya sedang down, apalagi misalnya setelah haid, ya
mau baca Quran berat, mau sholat berat. Maka mari kita sibukkan dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita dengan hati yang Allah berikan kepada kita, itu bisa kita lakukan dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, di antara cara kita menjaga hati kita sebagai seorang muslimah juga ingat kematian. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah ingat kematian, secantik apapun wanita teman-teman, apa yang mau dibawa? Ya, kalaupun sudah sampai dikubur, sudah menjadi tulang belulang, kecantikannya pudar. Ya, walaupun dulunya menjadi selebritis, menjadi bunga desa, kalau sudah dikubur bersama tanah, sudah hilang kecantikannya. Maka tidak ada lagi yang perlu disombongkan. Mengingat kematian itu bisa melembutkan hati. Ya, jadi bisa menjaga hati kita agar tidak sampai terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Dan menjaga hati adalah jujur kepada Allah. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, seorang wanita muslimah hendaklah jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah itu bagaimana teman-teman? Ya, merasa diawasi oleh Allah. Yaitu jujur kepada Allah ketika kita meminta, memintalah dengan ketulusan kepada Allah. Berbuatlah untuk Allah, mengikhlaskan apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, bukan mencari validasi manusia, bukan mencari pujian laki-laki yang bukan mahram kita. Dan ini termasuk cara menjaga hati kita. Kalau ada seorang wanita muslimah haus pujian, haus validasi, suaminya nggak bisa memberikan pujian kepada dirinya, dia akan mencari laki-laki yang bukan mahramnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian yang mana dia akan jadikan pujian ini sebagai bahan untuk dia mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Jadi kebahagiaan sejati itu manakala seorang muslimah bisa menjaga dirinya. Kebahagiaan sejati manakala seorang wanita muslimah mengarahkan tujuan hidupnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati manakala seorang wanita muslimah tahu tujuan utama dia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan sejati adalah ketika wanita muslimah sadar bahwa tempat tinggal abadi bukan di dunia tetapi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita-wanita muslimah yang menjaga diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan-pasangan hidup yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan yang sudah berada di depan mata kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.